Oke, kita kesampingkan dulu beberapa berita-berita yang dibuat sama pemerintah ya. Lu tahu nggak sih, akhir-akhir ini orang-orang Twitter itu lagi rame banget nge-expose warga negara asing yang berasal dari Israel ya, atau bahkan ex-IDF yang sering banget terlihat ada di Bali, bahkan katanya punya resort di sana. Padahal kalau misalnya secara aturan lu punya resort sebagai warga negara asing itu nggak atas nama lu kan, iya nggak sih? Harus ada perizinan-perizinan tertentunya. Tapi banyak banget berita-berita yang mengabarkan kalau misalkan beberapa bangunan-bangunan di Bali itu udah banyak banget yang dikuasai sama warga negara asing. Kok bisa begitu sih? Well, kita bakal bahas bareng-bareng fenomena itu semua di Ngopi 3 in 1. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia, 3 topik dalam satu video. Pertama kita bakal ngebahas tentang permasalahan Bali. Yang kedua kita bakal ngebahas tentang another masalah yang ada di Bali ya, dimana ini rame banget. Ada video yang dibuat sama akun TikTok Nana. Dia buat video nyetir motor tapi nggak pakai helm, terus abis itu megang maps, dan banyak banget orang-orang yang mempertanyakan apa yang dia lakuin ya. Tapi salah satu komentarnya dijawab sama beliau, "This is Bali guys, cobain ke Bali." Makanya damn, pernah sih gue ke Bali dan gue sering banget ngeliat orang-orang nggak pada pakai helm gitu ya, but damn. Apakah nggak ada polisi di sana? Dan yang terakhir kita bakal sedikit ngebahas video hiburan. Ada bocil-bocil SD yang diprank sama gurunya tidak lulus waktu pengumuman apakah naik kelas atau tidak. Selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia 3 in 1. Sekali lagi bersama gue, your favorite Uncle Omre. Jadi permasalahan warga negara asing yang tiba-tiba rame banget gara-gara sering banget terlihat ada di Bali ya, khususnya warga Israel, itu sebenarnya udah ada dari tahun kemarin. Bahkan udah ada berita nasionalnya, salah satunya dari Detik News dengan judul 2 ex tentara Israel diduga bangun villa di Bali, Menteri IMIPAS turunkan tim. Bahkan ada berita dari media Jerman gitu ya, DW, yang buat artikel bagus banget, judulnya Bali yang makin terhimpit. Ya, ini ditulis sama Kak Farida Indriastuti. Jadi ini artikel bener-bener ngebahas fenomena banyak banget bangunan-bangunan di Bali sekarang mungkin udah dikuasai sama warga negara asing meskipun namanya bukan atas nama mereka. Jadi pertama kali gue tahu ini postingan dari Kak Joy Ardiva ya. Ini gue dapat kabar dari salah satu penonton ngopi yang tiba-tiba ngasih tahu gue, "Bang Ri, lu tau gak sih banyak banget ex-IDF katanya yang ada di Bali." Terus kemudian waktu gue cari tahu beberapa quote-nya ya, gue kaget kalau misalnya di TikTok ini justru terlihat kayak bukan dibela ya jatuhnya, dinormalisasikan sama orang-orang yang katanya warga Bali juga gitu. Kayak misalkan Mas Teguh Purwata. Ketika ada berita seperti ini, ex tentara Israel diduga bangun villa di Bali. Yang ada di Bali dan membangun villa itu ada pantauan imigrasi nggak Pak? Ini lagi dicek sekarang, tim lagi di sana. Ya, lagi operasi. Bahkan udah jadi beritanya Detik ya. Heboh warga Israel diduga bangun villa di Bali. Diduga 2 warga asing tersebut merupakan mantan tentara Israel. Menteri IMIPAS Agus Andrianto buka suara. Ia menyebut telah menurunkan tim untuk melakukan pengecekan. Di media sosial ada warga Israel yang ada di Bali dan membangun villa itu ada pantauan imigrasi. Ya, lagi dipantau katanya dari tahun 2025. Dan beberapa komentarnya ngebuat orang-orang pada miris. Kayak misalkan Kak Teguh bilang, "Kami asli orang Bali." Kami ya bilangnya ya, gue nggak tahu apakah kami ini benar-benar mewakilkan orang Bali atau kagak gitu ya. Tapi beliau bilang sama sekali nggak keberatan selagi menguntungkan ekonomi masyarakat Bali khususnya, katanya kayak gitu. Terus ada lagi Dream X Fan bilang, "Nggak apa-apa sih, kami orang Bali." Terus abis itu ada lagi Claudia, "Kok pada ketakutan? Emang kenapa kalau mereka bangun villa?" Gitu. Lamhot bilang, "Israel bangun." Ini sarkas ya, beritanya di sini 3000 tahun yang lalu. "Berita itu Bali woi, bukan Jawa Barat. Salah apa bangun villa di Bali?" Jadi gini, salahnya apa biar gue jelasin ya dari POV orang-orang yang mempermasalahkan ini. Yang pertama citra dari warga Israelnya sendiri, khususnya yang ex-IDF. Ya lu tau kan permasalahan antara bagaimana mereka mencaplok lahan dari Palestina. Ya orang-orang pada khawatir mungkin Bali akan seperti itu juga gitu. Yang kedua kan dengan beberapa sejarah-sejarah sebelumnya di mana warga Bali sekarang bahkan udah punya kampung Rusia gitu ya, sampai diplesetin, yang nggak menutup kemungkinan juga bakal terjadi hal yang sama gitu loh. Terus yang ketiga ya, takutnya ini akan justru secara tidak sadar membuat warga lokal yang ada di Bali makin kesulitan lagi dalam berusaha karena kebanyakan properti mungkin bakal semakin mahal, terus kemudian makin kagak bisa menguntungkan warga lokalnya sendiri yang nggak punya sama sekali ya, justru cuma jadi beberapa jasa-jasa tambahan doang gitu, kayak misalkan driver ojol lah dan masih banyak lagi ya. Padahal ya banyak banget sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari kenapa ini semua tuh bahkan bisa sampai diberitakan sama media nasional kita gitu ya, karena emang kekhawatirannya ada.
Nah, dan buat lu semua yang mempertanyakan kenapa ada warga Israel bisa ke Bali ya, padahal secara hubungan diplomatis negara kita nggak punya ya. Biasanya warga Israel itu setahu gua itu punya visa ganda, nggak cuma satu visa Israel doang tapi juga ada visa lain. Kayak misalnya kemarin tuh waktu zaman Pak Jokowi ada Nas Daily kan, dia juga orang Israel, dia juga punya visa tuh, tapi bukan visa Israel aja tapi juga visa mana gitu yang dia juga jelasin di videonya. Nah, terus dalam kasus ini ya, ini diberitain sama berita yang tadi udah gue mention. Katanya dia datang ke Indonesia itu bukan pakai visa Israel melainkan pakai visa Jerman. Jadi dia punya dual visa gitu, tuh punya visa 2. Ya, dia juga orang Jerman dan dinas juga katanya sebagai IDF. Ya, dia juga berbekal visa Kitas Investor yang mana gara-gara adanya izin ini ya via Kitas Investor, lu bisa ikut ngebangun usaha ya meskipun ada jangka waktunya tertentu. Tapi sebenarnya yang paling menariknya adalah tulisan yang dibuat sama Kak Farida ini. Buat lu semua mengerti bagaimana bigger picture permasalahan properti di Bali itu banyak yang mengkhawatirkan gitu loh. Jadi berdasarkan artikel ini dijelasin ada kasus influencer Australia Julian Petrolas menghebohkan jagat maya di Indonesia gara-gara pamer pembelian tanah dan restoran 1,1 hektar dan investasi ke villa-villa di Canggu, Bali. Di mana rencananya tanah seluas 1,1 hektar itu akan dibangun klub malam, fitness, hotel, klub, dan lainnya. Flexing kekayaan, kemewahan, dan investasi akhir-akhir ini sering terjadi, banyak ditemui di semua platform media sosial video YouTube, Facebook, TikTok, dan Instagram. Seperti yang dilakukan oleh Julian di viral videonya berjudul How I Make Millions of Dollars in Bali. Sedangkan pihak Direktur Jenderal atau Dirjen Imigrasi dan Pasar menyatakan Julian tidak memiliki properti dan tanah di Bali. Ini pentingnya kita, ya meskipun by data, wah kita punya banyak banget investor yang tertarik sama suatu wilayah, tapi kita juga sebagai orang yang punya tanahnya ya harus punya power yang kuat ya dalam perizinan biar seenggaknya nggak kecolongan sama usaha-usaha yang seperti ini gitu, yang mencari celah kalau misalkan mereka bisa mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya tapi justru warga lokalnya sendiri itu nggak bisa mendapatkan keuntungan yang sama atau setara juga. Isu klaim kepemilikan tanah warga negara asing memang sensitif di Bali. Pada akhirnya Julian dideportasi dan dicekal masuk ke Indonesia. Julian masuk ke Indonesia hanya menggunakan visa on arrival dan visa jenis tersebut tidak mengakomodasi WNA untuk memiliki lahan dan properti. Julian pun mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri Denpasar melalui kuasa hukumnya Bali Based Law Office. Ya, jadi perbedaan warga Israel yang rame ini sama Julian adalah jenis visanya. Kalau misalnya Julian itu visa on arrival, jelas dia nggak punya izin untuk berusaha ya. Sedangkan kalau misalkan yang dipermasalahan sama orang-orang termasuk yang WNA ex Israel ini, ex IDF Israel ini, itu dia punya visa investor. Jadi memang punya izin untuk mendirikan usaha ya dengan periode yang gue nggak tahu gitu. Silakan cari tahu sendiri ya. Soalnya gue nggak terlalu menyelam lebih dalam. Tapi gue sedikit baca artikel yang dibuat sama Bali Property Rules. Di mana ini artikel cukup legit. Ya, gue juga baru tahu kalau misalkan IMB atau izin mendirikan bangunan itu udah diganti sama PBG atau persetujuan bangunan gedung. Di sini juga dijelasin kalau misalkan warga negara asing itu nggak bisa secara langsung punya izin mendirikan bangunan, harus atas nama warga lokal. Nah biasanya yang kayak gini tuh diakalin dengan cara apa? Dengan cara nikahin warga lokalnya sendiri kayak gitu. Terus habis itu keuntungannya tetap masuk ke mereka gitu. Ya, dan masih banyak lagi. Kalau misalnya memang tahu soal ini ya silakan tulis di kolom komentar gitu ya, apalagi yang teman-teman dari Bali. Nah jadi inti dari ini semua adalah banyak banget warga negara Indonesia yang khawatir ya sama saudaranya yang emang tinggal di Bali, takutnya mereka dizolimi tapi mereka nggak sadar. Tapi yang bikin ironisnya adalah justru di kolom komentar ya beberapa orang-orang yang mengklaim sebagai warga Bali bilang ini nggak masalah kok, orang ini menguntungkan juga buat kita semua ya, begitulah kira-kira guys. Topik pertama ngopi. Ya, gimana tanggapannya silahkan tulis di kolom komentar karena kita bakal masuk ke pembahasan yang kedua. Ini masih sama. Berasal dari Bali, tiba-tiba ada akun TikTok namanya Kak Nana yang buat video seperti ini. Wah, kayak kamu emang mau panas-panasan naik motor? Mau, tapi di Bali ya. Guys, sekedar fun fact ya, iklim di daerah pantai itu nggak terlalu beda jauh sebenarnya dengan iklim negara kita yang tropis ya. Sama-sama panas, bahkan bisa lebih panas lagi. Mungkin untuk sebagian orang ya, ada pengecualian ketika lu traveling terus pengen panas-panasan. Biar seenggaknya itu kayak seakan-akan ngambil hari libur lah ketika perawatan diri ya. Cuman ini permasalahan orang-orang TikTok adalah kenapa nggak pakai helm dan kenapa nyetirnya pakai tangan satu sambil lihat maps lagi.
Waktu ditanyain, dijawabnya seperti ini, "This is Bali guys, cobain ke Bali makanya anjay." Ini yang akhirnya di screenshot terus kemudian rame di beberapa media sosial, salah satunya di Facebook. Ini di reshare ulang ya beberapa jam yang lalu sama Kak Rudi Agustino. Ada komentar, salah nanyanya, otaknya nggak dipakai. Komentar Facebook dengan unsensornya, Absolute Cinema. Ya, sedikit berbagi pengalaman aja sebagai orang yang insya Allah pernah beberapa kali ke Bali gitu. Emang waktu awal-awal gue ngeliatnya agak sedikit aneh ya, banyak banget orang-orang yang emang kagak pakai helm. Apakah nggak ada polisi di sana? Tentu aja ada, dan ada juga razia. Cuma di beberapa titik-titik doang. Selebihnya setelah emang udah ngelewatin titiknya, itu langsung pada buka helm lagi. Mungkin karena emang banyak orang-orang yang menganggap itu tempat wisata gitu ya. Tapi itu tempat wisata atau bukan, nggak ngebuat lu itu bebas nggak pakai helm. Anjir, kan ada aturannya. Kalau misalnya lu di jalan raya harus pakai helm. Helm itu bukan karena aturan doang dipakainya ya, tapi untuk safety juga gitu. Ini sekedar mengingatkan aja. Jadi bahaya juga Mbak kalau misalnya nggak pakai helm. Jadi lain kali harusnya pakai helm gitu ya. Soalnya di kolom komentarnya bahkan banyak banget warga Bali yang bilang, "Lah kita warga Bali aja pakai helm, kenapa lu kagak?" gitu loh. First time ke Bali ya aja. Gue tinggal di Bali aja ogah-ogahan, panas naik motor gosong gitu. Dia nyetir sambil pegang map sambil bonceng pula. Apalagi kalau misalkan lihat dari balasan komentar di sis Balinya nih, "Lah emang kenapa? Pelengker sekolah nggak Mbak?" Dan masih banyak lagi, malah di roasting gitu akhirnya. Ya, kita bakal masuk ke dalam pembahasan yang ketiga. Ini pembahasan yang kocak banget gitu ya, untuk sekedar healing dari beberapa berita-berita Bali sebelumnya. Ada video yang rame banget di reshare ulang sama orang-orang terkait video kelulusan anak SD gitu ya, yang ternyata beberapa gurunya memutuskan untuk bikin prank kecil-kecilan ya. Tapi mental banget gitu loh, soalnya pranknya soal lulus atau tidak lulus. Ya kita semua tahu kan kalau misalnya akhir-akhir ini ya, kalau misalnya kita ngelihat fenomena sekolah itu jarang banget ada yang kagak ngelulusin siswa-siswinya. Beda sama waktu beberapa puluh tahun yang lalu ya, emang ada yang tidak lulus sama sekali. Tapi kalau misalnya sekarang dibandingin semuanya pasti bakal lulus, apalagi gak ada UN lah, diganti sama ujian-ujian yang formalitas dan segala macam. Nah, kemudian muncul video kayak gini di Facebook ya. Ini udah rame banget, bahkan di like sama 19,3 ribu orang. Videonya kayak gini ya. Yeah. Nyobekin hasil ya guys, disensor dulu awalnya. Tapi ada yang tidak lulus. Aja. Ini adalah shock terapi yang mengingatkan gue sama masa lalu ya. No, ada yang tidak lulus. 3. Damn. Enggak, ini akan terlihat bahagia sampai lu ngelihat gimana reaksi orang-orang yang kagak lulusnya. Kebanyakan cowok lagi anjir. Di komentar ada yang bilang kayak, "Ini pasti yang badung-badungnya kan yang di prank." Menurut gue nih ya, nih suka atau kagak sama pendapat gue goblok banget gitu. Tapi karena emang di zaman sekarang itu jarang banget ada yang kagak lulus, kayak emang butuh shock terapi yang seperti ini dah. Biar orang tuh mikir gitu, kalau misalkan lu bisa nggak lulus gitu, meskipun pada akhirnya mereka lulus juga kalau misalnya dari video gitu ya. Orang tidak lulus akan orang kayak gini. Ini apa nih bekerja? Ya, diceramahin. Gimana mau lulus lagi kamu orang ini? Anjir. Coba sekarang kamu kasih tahu orang tua kamu ya. Kasih tahu kalau misalnya kamu gagal lulus SD. Damn, bocil sekecil itu. Yang tidak lulus ini biasanya yang jadi hey. Tidak boleh komen seperti itu ya guys, oke? Kejutan ini. Ini siapa ya guru yang menginisiasikan prank ini? Sumpah harus dinaikin gaji aja menurut gua. Di tengah kondisi yang semua pasti bakal lulus gitu. Ada yang tidak, ada yang ya Ardi. Anjing banget.
Oke, jadi ada konteks tambahan dari akun Facebooknya, di mana Pak Guru Bams bilang mohon dipahami bahwa tujuan kegiatan ini bukan untuk menjatuhkan mental anak, kami hanya ingin memberikan pelajaran bahwa keberhasilan tidak boleh dianggap otomatis datang tanpa usaha. Pesan yang ingin disampaikan adalah pentingnya belajar, disiplin, dan menghargai proses. Alhamdulillah seluruh siswi tetap lulus dan semoga pengalaman ini menjadi motivasi bagi mereka untuk lebih serius menempuh pendidikan di jenjang berikutnya. Ya, jadi begitulah ngopi 3 in 1 pada video kesempatan kali ini. Gimana tanggapannya? Saya kasih kolom komentar. Gua rasa cukup sekian aja ya pembahasan kita pada kali ini. Sampai jumpa lagi nanti. Jangan lupa tulis tanggapan di kolom komentar. Gue undur diri. Sampai jumpa.